Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu Cerkutai dan Ulgen Hatun berhasil memasuki kastil Inegol dengan menyamar sebagai salah satu dari para pendeta dan biarawati. Saat semuanya tengah beribadah, dengan berbisik Ulgen bertanya, "Cerkutai, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Dan Cerkutai menjawab, "Ikuti aku, lakukan seperti apa yang aku lakukan." Lalu Ulgen bertanya lagi, "Apa yang mereka katakan? Haruskah aku membaca surah saja?" Dan Cerkutai menjawab, "Nyanyikan saja sebuah lagu." Kemudian Ulgen Hatun mulai menyanyi dengan lagu yang ia bisa. Beberapa saat kemudian, seorang pendeta memanggil mereka semua untuk berkumpul, lalu berkata di hadapan Tuhan Yesus, "Wahai Yesus Kristus, berkati kami dengan cinta dan cahayamu. Kami berjanji untuk setia seperti para rasul-Mu. Dengarlah doa kami. Amin." Tidak lama Olof dan pasukannya datang memasuki gereja. Kemudian Olof berkata, "Semoga Yesus Kristus menerima doa-doa kalian. Saudara-saudaraku yang mulia, belum lama aku bertobat, tetapi cinta yang aku miliki untuk Yesus sangat kuat. Aku mengambil Inegol dari orang Turki. Kekristenan akan kembali ke masa keemasannya di sini. Tetapi untuk melakukan itu, aku butuh bantuan kalian semua." Sahabat, kita beralih sejenak ke kamp pengembara. Terlihat Aladin yang terus menjaga kakaknya. Tidak lama Orhan terbangun dan tiba-tiba dia bisa menggerakkan tangannya. Melihat itu Aladin mengatakan, "Sudah kukatakan padamu, Qamar Abdal menemukan obatnya." Lalu Orhan mengatakan, "Ayo kalau begitu, kita beritahu ibu." Seketika Aladin menghentikannya seraya berkata, Tunggu kakak, jangan bangun. Aku akan membawa mereka ke sini." Namun Orhan mengatakan, "Tidak adik, aku membuat mereka sedih. Mari kita pergi menemui mereka." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tenda. Kembali lagi ke Olof, dia berkata, "Gereja terbesar dan termegah di negeri ini akan berada di sini, dan para prajurit yang akan berperang untuk Yesus Kristus akan dilatih di sini dan biara di Inegol. Itu sebabnya aku memanggil kalian ke sini. Kalian akan menggunakan semua yang kalian miliki untuk tujuan ini. Inegol akan menjadi salah satu pusat kekristenan. Dari mana kita bisa mulai, Pendeta Horisto?" Dan Horisto menjawab, "Jika kau ingin mengumpulkan pasukan Kristen, semua pria harus menjadi orang Kristen. Agama lain tidak dapat diterima." Kemudian Olof bertanya kepada yang lain, "Apakah kalian berpikir sama?" Dan salah satu pendeta menjawab, "Pendeta Horisto benar, semua pria harus menjadi orang Kristen." Lalu Olof bertanya kepada yang lainnya, "Bagaimana menurut kalian?" Secara tidak sengaja, Ulgen Hatun menjatuhkan lilin. Jelas itu membuat dia kaget dan semua orang menatap ke arahnya. Dengan gugup Ulgen berkata, Aku minta maaf, ini adalah gereja terfavoritku. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Semoga Yesus memberkatimu." Kemudian Horisto menjelaskan kepada Olof, "Suster Iren, dia adalah salah satu murid lamaku. Dia dibesarkan di biara Inegol." Lalu Olof mengatakan, "Jika demikian, kamu pasti menginginkan hal yang sama dengan yang aku inginkan, Suster Iren?" Dan Ulgen menjawab, "Iya, kami menginginkannya." Sementara itu, di kediaman Karasibey, Boran bertanya kepada Osman, "Beim, akankah Karasibey berada di pihak kita?" Dan Osman menjawab, "Hati dan pikirannya telah menerima untuk berdiri di pihak kita. Sekarang yang harus kita lakukan hanyalah mendengarnya." Kemudian Aikut mengatakan, "Beim, kami hitung semua pria. Ada 6.000 pria yang bisa bertarung di suku Karasibey. Tapi aku tidak tahu berapa banyak yang akan dia kirim. Dan Chandar Bey hanya bisa memberi kita 3.000 alpen." Mendengar ini Konur mengatakan, "Ini adalah orang-orang yang siap bertarung. Bagaimana dengan para saudari dan remaja? Jika tentang orang kafir, mereka memiliki pejuang 2 kali lebih banyak."
Lalu Aikut mengatakan, jumlah kita masih setengah dari Naiman. Tanpa Germian, kita tidak bisa melawan Naiman. Seketika Osman mengatakan, banyak yang tidak memiliki banyak orang, menang melawan banyak kelompok berkali-kali. Aikut, jangan khawatir. Insya Allah, kita akan memiliki Germian dan Yakub Bey di pihak kita. Lalu Gubrus bertanya, bagaimana jadinya Beim? Dan Osman menjawab, dengan gerakan yang tepat, Gubrus, kita melakukan begitu banyak gerakan untuk mendapatkan begitu banyak Bey di pihak kita. Insya Allah, kita juga punya langkah untuk Germian. Lalu Boran mengatakan, ketika kita memiliki Germian bersama kita, Naiman dalam masalah besar. Dan Osman mengatakan, hal yang buruk mungkin menjadi hal yang baik dalam penyamaran. Ini bukan sekedar kemenangan melawan Naiman. Insya Allah, baik untuk persatuan bangsa kita juga. Di mana Aktemur? Dan Boran menjawab, coba sih kita pergi untuk memeriksa Alpen, Beim. Karena kita berada di negeri orang asing, dia ingin semua orang aman. Lalu Osman mengatakan, ketika kau berada di tanah asing, yang terbaik adalah saat kau tidak berpisah jauh. Sahabat kita beralih ke Aktemur yang tengah berkeliling untuk memeriksa para Alpennya. Di lorong mansion, dia dihentikan oleh salah seorang pria suruhan Hussein. Pria itu berkata, Aktemur Bey, Uslu Bey ingin bertemu denganmu. Dia telah menyiapkan meja untukmu. Lalu Aktemur mengatakan, terima kasih, tapi aku sibuk. Katakan padanya, aku tidak akan datang. Namun pria itu berkata, ini perintah. Aku tidak bisa pergi dan memberitahunya bahwa kau tidak akan datang. Aku minta maaf, Beim. Jangan membuat Uslu Bey marah padaku. Mendengar ini Aktemur mengatakan, baiklah kalau begitu. Aku akan datang dan duduk di meja Beimu. Kemudian pria itu membawa Aktemur dari sana. Sementara itu, di kamp pengembara, Aisyah berkata, kami menanyai semua orang di suku, tetapi tidak ada orang asing yang masuk. Mendengar ini Malun mengatakan, maka pengkhianat itu ada di antara kita. Lalu Bala berkata, jika Ismihan ada di sekitar kita, dia pasti tahu setiap gerakan yang kita lakukan. Tidak lama Orhan dan Aladin datang memasuki tenda, dengan Orhan mengatakan, Ibu, aku bisa menggerakkan tanganku. Aku baik-baik saja. Melihat ini Malun memeluk putranya dengan sangat erat, dengan terus-menerus mengucap syukur kepada Allah. Namun hal yang tidak disangka terjadi. Seketika Orhan terjatuh dan bahkan tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Melihat ini jelas membuat mereka semua kaget dan bertanya-tanya. Kemudian memerintahkan Esma untuk memanggil Kumral Abdal. Sementara itu, di Sogut, Oktembe bertanya kepada istrinya, apa yang kamu lakukan tanpa aku tahu lagi, Benggi? Apa maksudmu dengan menggunakan Esma sebagai mata-mata? Dan Benggi menjawab, aku hanya menempatkan Esma di sana untuk mendapatkan berita dari sana, bukan untuk mengambil nyawa. Jika aku tahu, seketika Ismihan datang seraya berkata, orang yang takut mengambil nyawa tidak layak menjadi penguasa, Bengge Hatun. Namun Oktembe mengatakan, itu terlalu berat, Fede Sultan. Kami tidak bisa menanggung dosa ini. Dan Ismihan mengatakan, Oktembe, kalian berdua ingin menguasai Kai dan juga tidak ingin tanganmu berdarah. Apakah begitu? Jika kalian ingin memerintah, kalian akan mendapatkan keduanya dan kotoran di tangan kalian. Namun Benggi bertanya, untuk menguasai Kai, apakah Orhan harus mati? Mereka bisa saja diasingkan. Mendengar ini Ismihan berkata, apa ini, Benggi Hatun? Sekarang, apakah kamu merasa simpati terhadap musuhmu? Agar Aktemur duduk di singgasana, anak Osman harus disingkirkan darinya. Aku mengatakan itu demi kalian. Lalu Oktembe bertanya, apa yang akan terjadi pada Orhan? Apakah dia akan mati, Fede Sultan? Mendengar ini Ismihan berkata, kau telah membuatku menjadi orang sangat jahat. Aku juga seorang ibu. Orhan tidak akan mati. Dia akan berharap bahwa dia sudah mati.
dia tidak akan bisa berjalan lagi. Orhan tidak akan bangun dari tempat tidurnya lagi. Mendengar ini membuat Oktem dan Benggi hanya terdiam. Beralih ke Karasit, pria itu membawa Aktemur ke sebuah ruangan yang ternyata Uslu sudah tewas terbunuh. Melihat ini, Aktemur bertanya pada pria-pria itu, "Untuk siapa kalian bekerja? Apa yang terjadi di sini?" Dan salah satu pria menjawab, "Baiklah, kami akan menjadi Alpen pemberani yang memberitahu Karasi Bey tentang bagaimana kau membunuh Uslu Bey." Namun Aktemur mengatakan, "Kalian tidak akan bisa melakukan itu. Aku tidak akan membiarkan kalian." Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Sementara itu, di ruangan lain, Karasi berkata, "Baiklah, Osman Bey, kau memiliki Chandar Bey di pihakmu. Kau datang ke sini dan membujukku juga. Tapi katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan terhadap Yakub Bey? Bagaimana kamu akan memecahkan kacang yang keras itu?" Dan Osman menjawab, "Aku tidak berbicara siapapun menjadi apapun. Kamu tidak bisa menyalakan kembali api yang belum pernah ada. Yakinlah, sejauh ini aku telah memecahkan banyak kacang keras. Tentara Yakub Bey telah berperang melawan orang kafir selama ratusan tahun. Seperti bagaimana kamu bergabung dengan kami melawan musuh. Insya Allah, Yakub Bey akan melakukan hal yang sama. Jangan khawatir, kita akan menang." Kemudian saat mereka hendak menstempel surat perjanjian, seketika seorang Alpen datang seraya berkata, "Beim, terjadi bentrokan senjata di dalam kamar Uslu Bey, tapi pintunya terkunci." Mendengar ini membuat mereka kaget, kemudian pergi untuk menuju kamar tersebut, yang dimana perkelahian masih terjadi. Meskipun seorang diri, Aktemur berhasil menghabisi mereka semua. Seketika Karasi, Osman, dan yang lainnya datang mendobrak pintu. Menyaksikan semuanya tewas, membuat mereka kaget serasa tidak percaya. Kemudian Osman bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Aktemur?" Dan Aktemur menjawab, "Kita dijebak, Beim. Dia disergap." Dengan penuh amarah, Karasi berkata, "Apa yang telah kau lakukan, Aktemur? Kau membunuh menantuku." Saat dia hendak menyerang, seketika Osman menghentikannya seraya berkata, "Karasi Bey, hal seperti itu tidak pernah terjadi karena kami." Namun Karasi mengatakan, "Keponakanmu tidak bisa menerima kata-kata yang diucapkan, Osman Bey. Itu sebabnya dia menumpahkan darah dan membuatku menderita. Aku akan mengambil nyawanya sebagai gantinya." Seketika Osman menghadangnya seraya berkata, "Ini tidak akan terjadi. Aktemur bukan orang yang melakukan itu. Namun, jika kau masih ingin menumpahkan darah, kau harus melewatiku terlebih dahulu." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.